Bismillahirrahmanirrahim. Wa mukhalafatuhu lil hawadis, artinya bersalahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu, dan mustahil ia bersamaan bagi segala yang baharu, seperti keadaan makhluk ini bertubuh, bernyawa, dan bertempat, dan bermasa, dan berubah, dan berwarna seperti putih atau hitam atau lainnya daripada segala jenis yang baharu, maka yaitu mustahil pada Allah Ta'ala itu. Ya, jadi syarat yang wajib ba Allah Ta'ala lam mukhalafatuhu lil hawadis. Di mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Jadi Allah Ta'ala ngen alamnya adalah beda. Jadi mustahil Allah Ta'ala bersamaan dengan yang baharu. Jadi Allah Ta'ala hana sifat-sifat baharu. Sebagai contoh, hitam, putih, bermasa, bertempat, yang mustahil ba Allah Ta'ala. Kemudian qiyamuhu binafsih, artinya berdiri ia dengan sendirinya. Adapun makna berdiri dengan sendirinya itu dua perkara. Jadi syarat hukum yang wajib ba Allah Ta'ala lam qiyamuhu binafsi, artinya Allah Ta'ala gedeng kero hana urung pedang. Allah Ta'ala maha kuasa untuk gedeng kero. Jadi makna Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya nyana dua buah perkara itu inan. Tah dua perkara, pertama tiada berkehendak kepada zat, artinya tempat ia berdiri. Allah Ta'ala hanya berkehendak kepada zat yang lain. Artinya pertama makna zatnya tempat untuk Allah Ta'ala adu, tempat untuk Allah Ta'ala bertempat, hana menhajar kepadanya. Kemudian kedua, tiada berkehendak kepada fa'il yang menjadikan dia dari diri karena hambat. Yang kedua, hana berkehendak kepada but orang lain untuk pegat Allah Ta'ala. Hambat. Bahkan karena jikalau berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, niscaya jadilah zat Allah Ta'ala itu sifat. Ya, bila berkehendak Allah Ta'ala ke zat, berarti jadilah zat Allah Ta'ala nya jid ke sifat. Contoh katanya, mantang membutuhkan kepada zat yang lain. Tadu, harus atas kerusi, pada zat kerusi. Ya, niat aja harus membutuhkan zat yang lain. Honda, berarti zat Honda. Berarti mantang membutuhkan kepada zat yang lain. Berarti kita yang sifat. Ya, dan jika ia bersifat, tiada patut ia bersifat dan sifat ma'ni. Dan jika ia bersifat, tiada patut ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jika berkehendak ia kepada fa'il, niscaya jadilah ia baharu, maka keduanya itu mustahil pada Allah Ta'ala. Ya, baik. Maksudnya Allah Ta'ala berkehendak kepada sifat, berkehendak kepada zat, yang berarti Allah Ta'ala baharu. Berarti kan Tuhan, berarti kan Allah Ta'ala mantap menghajat kepada yang lain. Ya. Kemudian wahdaniyah, artinya esa zat Allah Ta'ala dan esa segala sifat Allah Ta'ala dan esa segala af'al Allah Ta'ala. Maka adalah makna wahdaniyah itu dua perkara.
sifat yang wajib Allah Ta'ala lam wahdaniyah. Arti wahdaniyah esa ba'zat, esa ba' sifat, esa ba' af'al Allah Ta'ala bandum adalah esa. Nampak. Jadi dan makna wahdaniyah terbagi kepada dua perkara. Dua pertama tiada bersusun pada zatnya itu dengan beberapa johar, seperti bersusun-susunnya daging dan darah dan urat dan tulang dan lainnya. Ya, mana? Pertama, hana bersusun-susun pada zat Allah Ta'ala dengan beberapa zat. Untuk Allah Ta'ala teleng darah gitu yo. Ponile aso, ponile kulit. Yang aso, yang darah, yang tulung. Nampak. Susun bak tayo. Allah Ta'ala mustahil ata lagi nyan. Nampak. Kedua, tiada berbilang-bilang pada ketuhanannya, seperti ada pada ketuhanannya. Nampak. Syahdan. Adapun 6 sifat yang pertama. Jadi yang kedua hana berbilang-bilang bak ketuhanan Allah Ta'ala. Allah tidak 2, 3 dan seterusnya. Allah Ta'ala satu esa. Yang makna qiyamuhu bi nafsih. Yang makna wahdaniyah. Ya, wallahu a'lam bissawab.